Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin sebuah sekolah itu benar-benar berkualitas? Biasanya kan, kalau ngomongin mutu sekolah, kita langsung mikir, oh gedungnya pasti megah nih, fasilitasnya super lengkap, kurikulumnya canggih, atau buku-bukunya tebel. Ya, itu semua emang penting sih. Tapi tahu nggak, ada satu kerangka tersembunyi yang jarang banget kita lirik. Padahal, kerangka inilah mesin utama yang nentuin suksesnya sebuah pendidikan. Nah, di paparan kali ini, kita bakal bongkar mesin rahasia itu. Kita coba lihat lebih jauh dari sekedar fasilitas fisik dan masuk ke dinamika sesungguhnya yang membentuk kualitas sekolah kita. Kita semua pasti sepakat lah ya, guru itu ujung tombak pendidikan. Merekalah pahlawan kita di ruang kelas. Tapi coba deh kita pakai analogi olahraga profesional. Sehebat apapun seorang atlet di lapangan, mereka pasti butuh sosok pelatih yang tangguh di pinggir lapangan kan? Pelatih inilah yang awasin tekniknya, ngoreksi kekurangannya, dan mastiin si atlet bisa bawa pulang medali emas. Nah, guru itu sama persis. Pertanyaannya sekarang, siapa yang ngawasin dan ngelatih para guru kita ini? Siapa pelatih tangguh buat pahlawan ruang kelas ini? Biar gampang, kita bakal bedah topik ini lewat 4 poin. Pertama, kita kenalan dulu dengan pelatih tersembunyi ini. Kedua, kita bandingin ekspektasi dan realitanya di SMPN 2 Palopo. Ketiga, kita gali akar masalah dari sistemnya. Dan terakhir, kita bahas solusinya biar bisa kembali fokus ke ruang kelas. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita ngobrolin sebuah peran yang sangat vital, tapi ironisnya sering banget terlupakan di ekosistem pendidikan kita, pengawas sekolah. Sebagai catatan nih, semua yang kita bahas di sini bukan sekedar opini atau asumsi kosong ya, kita berpijak pada data nyata. Spesifiknya, riset lapangan tahun 2021 dari Hamdan Abadi, peneliti dari IAIN Palopo. Riset ini benar-benar turun langsung buat ngelihat kinerja pengawas sekolah pakai fakta-fakta konkret. Jadi, informasi yang bakal kita obrolin ini murni cerminan dari dinamika nyata pendidikan kita di lapangan. Terus, apa sih sebenarnya tugas mereka? Kalau dari definisi resminya, fungsi pengawas sekolah ini punya dua sisi, menilai dan membina. Jadi tolong buang jauh-jauh bayangan kalau mereka ini cuma administrator kaku atau inspektur galak yang datang buat nyari-nyari kesalahan guru. Sama sekali bukan. Esensi peran mereka itu ibarat head coach yang penuh dedikasi. Mereka menilai proses belajar mengajar, lalu pakai hasilnya untuk membina kompetensi teknis guru. Merekalah yang seharusnya mastiin kualitas pembelajaran di kelas itu benar-benar jalan seoptimal mungkin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Gimana jadinya kalau teori yang super ideal ini berbenturan langsung sama kerasnya realita di lapangan? Kita lihat temuan kasus di SMPN 2 Palopo. Wah, ternyata ada jurang pemisah yang lebar banget antara teori dan praktik. Di satu sisi, ekspektasinya kan pengawas ngasih bimbingan profesional secara penuh. Mereka diharapkan selalu hadir buat ngembangin skill guru secara rutin. Tapi realita di SMPN 2 Palopo, bimbingan yang dikasih ternyata sangat minim. Hasilnya, tentu aja performa yang dihasilkan jadi nggak maksimal. Jomplang banget kan? Kesimpulan dari riset lapangannya itu blak-blakan banget. Ditegaskan bahwa kinerja pengawas dalam meningkatin kompetensi guru emang belum maksimal. Titik. Ini fakta keras yang nggak bisa kita sangkal lagi. Padahal, coba deh pikir, di zaman sekarang dengan tantangan murid yang makin beragam, guru-guru kita justru butuh banget pendampingan dan mentorship yang intensif. Kalau peran pelatih ini hilang, ya kualitas sekolah yang jadi korban utamanya. Tentu saja muncul pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Kok ekspektasi dan realita bisa beda jauh gitu? Mari kita masuk ke bagian ketiga dan bedah akar masalahnya. Sebenarnya monster sistemik macam apa sih yang dilawan sama para pelatih kita ini setiap hari? Gini, kalau pengawas itu ibarat pelatih, kita juga harus adil dong ngelihat beban kerja mereka. Gimana pelatih bisa ngebimbing atlet kalau dia udah kehabisan napas duluan sebelum pertandingan dimulai? Peneliti nemuin 3 hambatan struktural yang bikin kewalahan. Pertama, jumlah personel pengawas itu kurang banget kalau dibandingin sama jumlah sekolah dan gurunya. Kedua, tugas tambahan administratif yang numpuk dan seolah nggak ada habisnya. Dan ketiga, ujung-ujungnya beban kerja harian mereka jadi kelewat batas. Mereka udah capek duluan sebelum sempat nyentuh ruang kelas. Kondisi tadi nyiptain efek domino yang krusial banget buat dipahami. Pengawas sekolah itu bukan orang-orang malas atau nggak kompeten loh, bukan. Mereka ini korban dari sistem birokrasi yang memaksa mereka buat duduk di balik meja, ngurusin dokumen, alih-alih turun ke lapangan. Niat hati pengen ngebimbing guru, apa daya mereka tenggelam di lautan birokrasi. Akibatnya fatal, para guru yang harusnya dapat masukan konstruktif malah jadi terabaikan. Fokus pelatih kita terpecah kemana-mana. Menyadari realita yang agak suram ini, kita nggak boleh cuma berhenti di masalahnya aja. Kita beralih ke bagian keempat, yang merupakan inti dari paparan ini. Kita bakal lihat kerangka kerja untuk beresin sistem ini.
Solusinya simpel dan jelas. Kembali ke ruang kelas. Risetnya ngasih rumusan siklus yang gampang banget dipahami, dengan 4 langkah krusial. Pertama, susun program pengawasan yang jelas dan terarah. Kedua, tentuin sasarannya, siapa guru yang mau dibina dan area apa yang perlu ditingkatin. Ketiga, ini yang paling esensial, turun ke lapangan, lakukan pengawasan langsung. Dan keempat, jangan lupa evaluasi hasilnya. Siklus ini doang nih yang bisa ngeluarin pengawas dari jebakan birokrasi dan ngembaliin mereka ke fungsi utamanya sebagai pelatih. Ada satu hal yang jadi harga mati dari semua solusi ini, pengamatan langsung. Itu mutlak, wajib hukumnya. Logikanya, kita nggak mungkin bisa ngebina skill ngajar seseorang kalau cuma ngeliatin tumpukan berkas dari balik meja kantor. Mustahil. Buat benar-benar paham kendala guru dan bantu mereka, kehadiran fisik seorang pengawas di sekolah, masuk ke kelas, dan ngeliat langsung prosesnya itu nggak bisa ditawar lagi. Nah, kabar baiknya, tuntutan buat ngembaliin peran pengawas ini bukan cuma omongan akademis aja. Ini amanat hukum. Undang-undang kita tegas, ngatur kalau pengawasan pendidikan itu tanggung jawab bareng. Pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, sampai komite sekolah itu diwajibkan secara legal buat berkolaborasi ngasih dukungan penuh. Entah itu nambah personel atau mangkas birokrasi yang ribet, sistem ini harus didukung dari segala sisi biar fungsinya kembali optimal. Ini mandat yang harus kita eksekusi bareng-bareng. Sebagai penutup, coba deh kita renungin satu pertanyaan mendalam ini. Kalau sistem aja nggak ngasih dukungan yang memadai buat para pengawas, entah karena kurang orang, kerjaan numpuk, atau birokrasi ribet, terus gimana caranya kita bisa nuntut lahirnya guru-guru hebat buat anak-anak kita? Logikanya sederhana banget, tanpa pelatih yang kuat dan didukung penuh, gak bakal ada juara di ruang kelas. Terima kasih udah menyimak paparan mendalam ini sampai akhir, semoga obrolan kita barusan bisa memicu perubahan yang lebih baik, dan sampai ketemu di ulasan menarik berikutnya.